Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo Bapak Ibu, sahabat-sahabat teman-teman, para viewers yang istimewa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Leni Marlina akan berbagi materi tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang diambil dari buku karangan Bapak Insinyur Haji Moko P. Astamun dalam karya beliau yang berjudul Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan pikiran kenapa diperlukan entrepreneurship dan entrepreneur. Kenapa diperlukan kewirausahaan dan para wirausahawan. Nah, berikut adalah landasan pemikirannya berdasarkan buku Bapak Moko tadi. Nah, para viewers yang istimewa, mari kita siap-siap untuk menjawab pertanyaan berikut. Ada 8 pertanyaan, mirip pertanyaannya, jawabannya juga akan mungkin sama. Mari kita dengar satu persatu. Siap ya para viewers yang istimewa? Oke, yang pertama, dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia setiap tahun selalu diikuti bertambahnya angkatan kerja. Tuh ya, terdapat sekitar jutaan pengangguran di Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan cara membukakan lapangan kerja? Tahan dulu jawabannya, para viewers. Yang kedua, dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, berupa laut, hutan, sungai, dalam tanah, dan lain-lain, siapakah yang harus mengolah dan memanfaatkannya untuk tujuan ekonomi dan bisnis demi kemakmuran bangsa Indonesia? Ayo dijawab ya, terserah para viewers saja sih jawabnya dulu, nanti kita samakan persepsinya. Number 3, ya ketiga, dengan semakin dibutuhkannya sumber-sumber dana APBN dan APBD bagi kelangsungan hidup negara, diantaranya untuk menggaji pegawai negeri, sipil, Polri, TNI, ya, dan membayar utang-utang luar negeri yang sebagian besar bersumber dari pajak, dari mana diperoleh sebagian besar sumber-sumber pajak tersebut? Yo, viewers. Oke, dijawab ya. Nanti. Nomor 4, nah dengan semakin berkembangnya bermacam-macam teknologi di dunia, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, siapakah yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan ekonomi dan bisnis bagi kemajuan industri berbasis teknologi di Indonesia? Ayo, siapa? Dijawab, viewers. Oke, nomor 5. Nah, kekuatan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari kemampuan mendapatkan cadangan devisa yang kuat, berupa kemampuan untuk menghasilkan produk-produk bertujuan ekspor. Siapakah yang mampu berperan menghasilkan produk-produk tersebut? Saudara-saudara udah jawab ya, ada 5 pertanyaan. Oke, kita lanjutkan viewers yang istimewa. Lanjut ya. Nah, besarnya potensi wisata, keindahan alam, dan keragaman budaya Indonesia dapat diolah untuk mendatangkan wisatawan mancanegara yang akan menghasilkan devisa dan memutar roda ekonomi, serta demi terbukanya lapangan kerja. Pertanyaan nomor 6, siapakah yang mampu mengembangkan dunia pariwisata tersebut? Oke, nomor 7. Dengan aneka ragam hasil kerajinan tangan atau budaya yang khas di setiap daerah di Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi produk layak ekspor, siapakah yang mampu mengembangkan kerajinan tangan tersebut untuk tujuan ekspor? Yo, sudah mulai mengerucut mungkin jawabannya atau mungkin berbeda-beda ya para viewers. Kita masuk ke number 8, nomor 8, the last but not the least. Okay. Tanah Indonesia yang subur dan luas disertai keanekaragaman ragaman sumber hayati dapat dikembangkan menjadi industri pertanian dan kehutanan untuk menghasilkan produk-produk ekspor. Pertanyaannya, siapakah yang mampu mengembangkannya? Yo, tik 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 tok tok tok. Ya, udah selesai ya jawabannya para viewers. Jawaban dari 8 pertanyaan tersebut tak lain dan tak bukannya satu-satunya yaitu para entrepreneur, para wirausahawan. Sama jawaban kita, viewers? Ya. Oke. Dengan banyaknya entrepreneur
Dua indikator penting dalam suatu negara maju dan makmur secara ekonomi akan terpenuhi, yaitu rendahnya angka pengangguran dan tingginya devisa, terutama dari hasil barang-barang ekspor yang dihasilkan. Jadi, betapa pentingnya peran para entrepreneur dalam memajukan ekonomi suatu negara. Nah, kemajuan ekonomi mestinya sejalan dengan kemampuan viewers. Kita ulangi. Jadi, betapa pentingnya peran para entrepreneur dalam memajukan ekonomi suatu negara dan bangsa. Nah, kemajuan ekonomi mestinya sejalan dengan kemampuan dan peningkatan daya beli, peningkatan taraf kesejahteraan hidup, dan kemakmuran bangsa yang merata dan dirasakan secara nyata, bukan hanya ditentukan oleh angka statistik saja. Nah, salah satu penyebab kurang cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masih sedikitnya jumlah entrepreneur sebagai pelaku bisnis, antara lain pengusaha, pedagang, industrialis, dan lain-lain. Pada alam pembangunan dan globalisasi ekonomi, dan yang dibutuhkan bukan saja para entrepreneur andal, melainkan juga para entrepreneur yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, berdedikasi, berjiwa patriot, yang sadar akan jiwa dan rasa kebangsaannya. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai wawasan, mental, dan jiwa entrepreneur tidaklah harus selalu menjadi entrepreneur dalam arti kata pengusaha, pedagang, atau pebisnis. Saya ulangi ya, sebaliknya seseorang yang mempunyai wawasan, mental, dan jiwa entrepreneur tidaklah harus selalu menjadi entrepreneur dalam arti kata pengusaha, pedagang, dan pebisnis. Mereka yang mempunyai status pegawai pun hendaknya bermental entrepreneur, bermental wirausaha, yang oleh Gifford, pakar bidang manajemen dari Amerika Serikat, dalam bukunya Entrepreneuring dinamakan entrepreneur. Nah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi para viewers yang istimewa.